Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Pagi-pagi harus dengan semangat ya, supaya endingnya juga nanti habis pembelajaran kita juga ya endingnya baik juga, soal terjawab semua. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ya, ada baiknya ketua kelas silahkan pimpin doa, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya. Jadi siap belajar ya? Siap. Jadi kalau saya katakan bagaimana keadaannya, kabarnya katakan alhamdulillah sehat, siap belajar. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Siap belajar. Saya ulangi, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, siap belajar. Iya, begitu. Hari ini nak, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan materi yang berbeda, ya. Adapun materi hari ini, saya lupa tadi ya, saya absen dulu ya. Siapa temannya yang tidak hadir? Siapa itu? Siapa? Baso Farel. Siapa lagi? Daniel sakit. Oke. Oh, sudah keluar. Oke. Jadi aman. 3 orang tidak ada ya. Jadi kita lanjut. Jadi adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian apa tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Yes. Teks prosedural. Apa itu teks prosedural? Masih ingat? Kira-kira kalau saya tanya, teks prosedural dengan teks eksplanasi, apa persamaannya? Persamaan antara teks prosedural dan teks eksplanasi adalah keduanya bertujuan untuk memberikan informasi. Kedua jenis teks ini biasanya berisi langkah-langkah atau penjelasan secara rinci tentang suatu proses atau konsep. Iya, betul. Kalau ditanya persamaannya, ya dua-duanya ada informasi yang disampaikan. Kemudian dua-duanya juga merujuk pada proses. Ya, ada proses. Tes eksplanasi juga merujuk pada proses. Tes prosedural juga demikian. Jadi tetap ada korelasi antara teks prosedural dengan teks eksplanasi. Ya. Nah, sekarang ada sedikit video yang akan saya putar. Tolong disimak baik-baik, ya. Sekolah selalu dirinya mengenai aku selalu bangun dan menangis ketika sampai di rumah dan selalu bertanya kenapa aku menjadi seperti ini. Di sosial media pun mereka mengaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Bagaimana? Sudah disimak? Sudah. Nah,
Saya tanya dulu. Video apa yang barusan kamu saksikan? Perundungan. Perundungan ya, atau biasa disebut dengan pembulian ya. Ini yang sekarang lagi familiar, yang lagi disosialisasikan di sekolah-sekolah. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Tapi apa yang coba kalian dapat terkait dengan isi dari video yang barusan kalian simak. Alia, bentuk perundungan apa yang dia alami oleh si Rino? Ya, pada saat Berdiri nak, berdiri ya. video tersebut diawali dengan Rino yang bercerita bahwa di sekolah ia sering dibully oleh teman-temannya dengan mengatakan bahwa si Rino ini culun lah, bodoh lah, hitam lah, dan tidak mampu. Hingga pada saat gurunya menjelaskan di papan tulis depan, Rino ini tidak fokus. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa Rino ini malas, sehingga kemudian temannya ikut bersorak mengatakan si Rino ini malas. Kemudian terjadilah pertengkaran antara si Rino dan temannya. Kemudian Rino ini dipanggil oleh guru ke ruang BK. Kemudian guru tersebut bertanya mengapa ia berbuat tersebut. Si Rino menjelaskanlah di video tersebut. Kemudian pada saat pulang ke rumah, Rino berkata bahwa di sekolah ia seperti di penjara karena akibat dari perundungan tersebut. Hingga pada saatnya pembagian rapor, orang tua Rino dipanggil oleh gurunya dan mengatakan bahwa si Rino ini tidak bisa naik kelas. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perundungan ini apa yang dialami Rino, ini bentuk perundungannya apa ini? Dikatakan apa dia? Ya, sosial ya, fenomena sosial. Maksud saya ini perundungan yang dialami Rino itu dalam bentuk apa? Dikatakan jelek, si miskin, apalagi? Culun, apalagi? Malas, hitam, bodoh, ya. Akhirnya efeknya apa? Rino jadi malas ke sekolah. Dia malas ke sekolah karena apa? Dia mendapati dirinya ya dibully sama teman-temannya. Bahkan dari video tadi kita dapati bahwa gurunya sendiri juga mengatakan dasar anak malas ya. Dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi tempat bagi saya di sekolah ya. Dikatakan diejek sama temannya, kemudian dibully juga sama gurunya, dikatakan kamu dasar anak pemalas ya. Efeknya apa? Akhirnya Rino tidak naik kelas. Ini coba yang dipaparkan di video. Apa hubungannya dengan teks eksplanasi? Ya, apa hubungannya dengan teks eksplanasi bahwa ini memperlihatkan bagaimana proses perundungan yang dialami oleh Rino. Itu sebenarnya ya. Dia hanya merujuk bagaimana sebenarnya proses perundungan itu yang dialami oleh Rino. Dan ini yang coba kita ulas di teks eksplanasi. Termasuk bentuk perundungan yang dialami oleh Rino. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Ya, oke. Coba saya jelaskan sedikit materi terkait dengan teks eksplanasi ya. Ya, hakikat teks eksplanasi kita masuk pengertian, kemudian ciri dan struktur kebahasaan karena ini akan kita kaji ya, struktur dan kaidah kebahasaan yang mana itu sebentar kita simak baik-baik ya. Ya, ini teks eksplanasi dari beberapa pendapat, dua pendapat dari pakar. Satu menurut Kosasi mengatakan teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan satu proses atau peristiwa tentang asal usul, ya, proses atau perkembangan suatu fenomena. Kemudian menurut Restuti, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses atau fenomena alam
bahkan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Semuanya mengarah pada proses. Iya, semuanya mengarah pada proses. Intinya itu, semuanya mengarah pada proses. Lanjut. Nah, kemudian disimpulkan bahwa tes eksplanasi adalah tes yang berisi informasi mengenai proses bagaimana terjadi suatu peristiwa atau kejadian dan mengapa bisa terjadi, baik itu mengenai peristiwa alam maupun sosial. Ya, digarisbawahi. Ya, makanya di dalam teks eksplanasi itu ada dua kajiannya. Yang pertama itu adalah mengkaji bagaimana dan mengkaji mengapa. Satu merujuk pada proses, satu merujuk pada proses sama kronologi. Proses satu merujuk kepada sebab akibat. Jadi ada yang dikatakan teks eksplanasi temporal. Temporal itu apa? Temporal itu apa? Kronologis. Teks ya, dan satu kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Jadi satu mempertanyakan bagaimana dan satu mempertanyakan kenapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana, kalau dikatakan bagaimana, dia merujuk pada proses, dan kenapa itu merujuk kepada sebab akibat. Ya, lanjut. Ya, teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan pembaca. Ya, jelas. Ya, ketika kita membaca eksplanasi, ada informasi penting ya yang didapat dari situ. Ya, kenapa? Karena tes eksplanasi itu tidak bisa direka-reka. Dia harus faktual, dia harus nyata, ya. Tidak bisa kita menulis teks eksplanasi semaunya kita saja. Saya mau menulis teks eksplanasi. Tidak, ya. Tes eksplanasi itu harus berdasarkan fakta di lapangan. Apa yang terjadi? Biasanya ya, makanya orang biasa melakukan penelitian-penelitian. Kenapa? Karena tes eksplanasi itu tidak serta-merta orang menulis. Jadi harus ada kajian-kajian terlebih dahulu secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, lanjut. Ya, ini tadi saya katakan ciri-cirinya termasuk faktual, ilmiah, ya. Ya, ini. Sekarang kita berada di sini. Ini yang akan kita bedah sebentar. Struktur teks eksplanasi. Ya, ini yang akan kita bedah sebentar. Ada tiga. Kalau ketika kita berbicara masalah wacana, dia terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum terdiri dari latar belakang kejadian, masuk deretan penjelas, kronologis, dan penyebab. Nah, disinilah fungsinya nanti. Fungsinya apa? Fungsinya konjungsi, penggunaan konjungsi dalam deretan penjelas. Ya, kemudian masuk interpretasi. Interpretasi sini adalah simpulan. Simpulan dari mana? Simpulan dari paparan sebelumnya. Kemudian pakar menyimpulkan dari apa yang dikemukakan di awal. Ya, kaidah kebahasan. Informasi harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Informasi harus bersifat ilmiah, tidak bersifat fiktif. Ya, apa yang terjadi di lapangan itu yang ditulis. Makanya saya katakan dari awal, orang yang menulis teks eksplanasi itu tidak serta-merta dia hanya menulis, harus berdasarkan apa yang terjadi. Ya, ada kajian ilmiah, ada kajian literatur yang terkait dengan tulisannya mengenai teks eksplanasi. Kemudian lebih banyak menggunakan verba material. Ya, verba material di sini adalah merujuk pada aksi. Misal, memukul, ya, menulis, aksi, ada tindakan di dalamnya, meletus, ya, apalagi, menendang. Ada kegiatan, ada aksi. Itu verba material. Ya. Kemudian menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Sudah tadi ya. Kausal yang memperlihatkan ada hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat biasa konjungsi apa yang digunakan? Karena. Apalagi? Oleh karena itu. Apalagi?
Sebab. Oleh karena itu, akibatnya jangan sampai karena ya kan dia runtun, ya. Dia runtun memperlihatkan proses sebab akibat, otomatis ada endingnya. Akibatnya apa? Akibatnya apa tadi dari perundungan itu? Akibatnya ya Roy tidak naik kelas. Ya. Jadi tadi video yang saya putar itu lebih merujuk pada teks eksplanasi, bukan teks ya. Merujuk pada video kausalitas, memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Iya. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Fakta real terjadi di lapangan. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya, ini belum ya. Kita belum sampai di langkah-langkah. Kita hanya sampai, insya Allah pertemuan depan kita masuk di sini. Tapi kita belum di sini ya. Ini langkah-langkah menulis teks eksplanasi belum. Kita hanya sampai menelaah. Kita sampai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Chandra. Baik, bagaimana cara membedakan konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal? Iya, konjungsinya, penggunaan konjungsi tadi sebagian dipaparkan oleh Titah temannya dan sebagian dipaparkan juga tadi sama Alia. Barangkali Titah mau berkomentar. Bagaimana cara membedakan penggunaan konjungsi pada eksplanasi temporal, kronologis, dan eksplanasi kausalitas? Baik, jadi kalau konjungsi kausalitas itu menggunakan kronologis. Biasa kronologis apa digunakan? Kausalitas itu ya. Kausalitas itu sebab akibat. Kita mulai dulu temporal. Temporal itu apa yang digunakan? Kronologis. kemudian Ya. setelah itu Lalu sebelum itu ya. Kemudian kalau teks kausalitasnya menggunakan oleh karena itu akibatnya dan sebab itu karena juga oleh karena itu penyebab ya, penyebab memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Alia mau tambahkan? Yes, silakan berdiri. Jadi menanggapi, perbedaan cara membedakan antara konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas yaitu tentu saja konjungsi temporal ini menjelaskan tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi atau menjelaskan tentang kronologis atau bisa juga dapat menjelaskan tentang bagaimana proses hal tersebut dapat terjadi yang bisa diberikan contoh konjungsinya itu misalnya kemudian, lalu, dan juga kemudian konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu menjelaskan tentang sebab terjadinya hal tersebut dan apa akibat dari terjadinya hal tersebut dan bisa menggunakan konjungsi karena, oleh karena itu, dan tentu saja sebab itu dan juga karena itu. Jadi sekian dari saya. Ya, oke. Bagaimana Chandra? Ya, saya rasa pernyataan dari temannya ini sudah mengcover semuanya. Sebenarnya kalau mau supaya kita paham ya, supaya kita cepat memahami, kita ambil saja bahwa sebenarnya ada dua di sini yang dipersoalkan di teks eksplanasi. Satu merujuk kepada bagaimananya dan satu merujuk kenapa. Bagaimana merujuk kepada kronologis dan mengapa merujuk pada sebab akibat. Itu saja. Jadi kalau mau sebenarnya gampang itu saja. Oh, sebenarnya ini untuk membedakan antara teks eksplanasi temporal dengan kausalitas, ini hanya penggunaan konjungsinya saja. Kalau tidak mau bahasa kerennya temporal atau kronologis, katakan saja oh, temporal itu adalah ya, merujuk kepada bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Dan kemudian kalau kausalitas, akibat. Oh, kenapa? Kenapa itu terjadi? Kenapa berarti merujuk pada sebab
akibat. Bagaimana Chandra? Paham? Masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Siap bekerja? Siap bekerja. Jadi saya mau bagi kelompok. Jadi kita bergerak, jangan dulu ya, kita bergerak sesuai dengan nomor urutnya saja di absen. Ya, di absensi. Jadi kita bagi karena ada 3 kelompok. Minimal dalam satu kelompok itu 7 orang. Ya, jadi saya menamai kelompoknya bukan kelompok 1, bukan kelompok 2, kelompok 3. Tapi saya menamai dengan kelompok saya pasti bisa. Kelompok saya, kelompok pasti, dan kelompok bisa. Ya, kita gunakan ini. Kenapa? Ya, kita punya ya supaya nanti ketika kalian diberi tugas mampu mengeksekusi dengan baik itu tugasnya ya. Jadi kita sepakat saja kelompok saya. Jadi yang dapat nanti di sini ini kelompok saya ya. Saya pasti bisa. Ya, silahkan bergerak sesuai dengan nomor absennya ya. Oh, 7 ya, oke 7. Jadi, oke aman. Oke, sudah ya, cukup. Jadi sedikit perhatiannya, karena LKPD-nya sudah ada di tangan masing-masing, saya kasih petunjuk teknis untuk mengerjakan. Ya, ini ada wacana yang terkait dengan teks eksplanasi yang kita ambil itu gunung meletus. Gunung meletus masuk fenomena apa? Alam. Lengkap ya? Lengkap ya? Tadi kita ambil video, itu fenomena sosial. Sekarang kita ambil fenomena alamnya, gunung meletus. Jadi tidak ada lagi nanti yang bertanya bahwa yang mana itu fenomena alam, yang mana itu fenomena sosial. Semua tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa tadi itu perundungan adalah salah satu bentuk fenomena sosial. Kemudian ini gunung meletus termasuk fenomena alam. Ya, oke. Lanjut. Nanti wacananya dibaca ya nak ya. Nah, ini yang kita mau kerjakan sebentar. Tentukan masing-masing 3 informasi. Jadi diminta Ki mencari 3 informasi, tentunya yang berupa fakta ya. Jadi cari informasi yang berupa fakta yang terdapat dalam wacana, kemudian kalian diminta ya urutan kejadiannya. Jadi merujuk pada kronologisnya, bagaimana ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya dalam wacana ada misalnya hujan, kemudian diminta bagaimana proses hujan itu terjadi, ya urutan kejadian. Lanjut, nah, ini tadi yang dipertanyakan Chandra, kaidah kebahasaan, penggunaan konjungsi kausalitas dan penggunaan konjungsi temporal. Nah, ini kronologis, ya. Kausalitas. Kausalitas tadi merujuk apa? Bagaimana atau mengapa? Sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti mengapa atau bagaimana? Mengapa. Ya. Kalau temporal, kronologis, bagaimana? Iya, bagaimana. Jadi konjungsinya yang diminta, tapi disertai kutipan. Disertai kutipan yang ada dalam teks. Jadi begitu kalian dapat penggunaan konjungsi dalam teks, ya. Kalian tulis, kemudian dari teks itu kalian garis bawahi saja. Paham maksud saya? Apanya yang digaris bawahi? Bukan kutipannya, tapi penggunaan konjungsinya. Ya, saya ulang, yang digaris bawahi bukan, bukan kalimatnya, bukan. Yang digaris bawahi adalah konjungsinya. Jadi kalian tulis kutipannya, kemudian garis bawahi penggunaan
Ya, dia tidak minta banyak, tapi kalau kalian temukan ya minimal dua-dua lah. Ya, dua konjungsi kausalitas dan dua konjungsi temporal dalam teks. Kalau dapat dua. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Sudah bisa mengeksekusi LKPD-nya? Sudah. Kalau begitu, silahkan bekerja. Faktanya, kamu uraikan bagaimana prosesnya itu. Gunung meletus. Siapa lagi? Vito. Kamu dapat faktanya? Baca dulu nak, baca. Baca supaya berliterasi dulu. Apanya? Ini juga ya. Ini tadi ada. Tadi pertanyaannya mana ya? Ini merujuk pada kronologis. Muntahannya itu gunung meletus, ya. Bisa mengeluarkan magma dan sebagainya. Silakan. Tita aman. Ya, saya lihat Tita paham. Rani Ramli, paham? Paham. Kata Lia ini, bagaimana kata Lia? Bisa? Yang mana? Jadi ini fakta. Kamu temukan fakta. Fakta kan sesuatu yang real terjadi. Ya. Kemudian urutan kejadiannya. Urutan kejadian dari fakta yang kamu temukan. Misal, kamu baca dulu. Kamu baca, kira-kira yang mana fakta di situ? Kira-kira mana fakta di situ? Mana? Ini, iya. Bisa ambil ini, bisa. Selain itu mana lagi? Coba dilihat di paragraf 2 barangkali. Iya, itu yang saya bilang bahwa kalau ini kamu tulis ini berarti dia merujuk kepada urutannya, kronologisnya, urutan ya peristiwa. Bagaimana kamu misalnya memasak mie? Bagaimana proses kamu mulai memasak mie? Ya, buka dulu, kemudian rebus air dulu ya, rebus air dulu. Setelah airnya mendidih, masukkan mie. Itu yang namanya urutan kejadian. Ya, sama kamu temukan yang ini ya. Kamu temukan ini. Terus ini kamu diminta untuk menentukan bagaimana proses terjadinya ini. Ini kan? Paham? Ada lagi yang lain kamu temukan selain itu? Yang mana? Ayo. Coba di belakang. Nah, ini masih panjang. Mana lagi? Fakta. Fakta berarti tidak bisa terbantahkan. Yang mana? Artinya real ini yang terjadi. Mana? Iya, oke, betul. Ya, dia merujuk bahwa ini. Nah, ini dengan ini. Sekarang kamu diminta lagi. Kamu dapat ini faktanya. Kemudian kamu diminta untuk urutan kejadiannya. Ya. Kronologisnya, ceritanya. Paham? Paham. Apa biasa kamu gunakan konjungsi pada kata bagaimana dan mengapa? Batari, bagaimana Batari? Bisa? Bisa. Apa yang tidak kamu pahami, nak? Yang mana? Oh, sudah dapat ya. Wah, betul sekali. Bikin lagi. Fakta lagi. Baru satu itu fakta. Ya. Temukan lagi. Selain itu, saya lihat rata-rata menggunakan itu ya. Fakta yang ditemukan itu. Coba cari yang lain. Alternatif lain. Fakta yang selain itu. Vito? Belum dapat.
Sudah ada? Oh ya, sama juga ya. Coba cari selain fakta yang kalian rata-rata saya lihat satu fakta ini yang ya didapat persoalan gunung saja ya, gunung meletus. Coba cari fakta lain. Banyak fakta yang ya yang bisa didapat dalam wacana. Kamu bisa pakai ini. Kemudian dikatakan, kenapa menjadi momok? Karena ya ini. Apa ini? Hah? Kedahsyatan letusan gunung berapi. Ya, kamu bisa runtut itu, Nak. Ya, itu salah satu fakta ya. Ya, boleh ditulis. Di teks terakhir tadi yang dia dapat Vito. Ya, oke. Di situ ada. Dapat? Ya. Dapat? Iya, betul. Dampak negatif yang Iya, betul sekali. Fitri paham. Berarti itu. Kamu boleh tulis itu. Yes. Apa, Nak? Ini fakta pada kedalaman yang relatif suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam perut bumi. Kemudian urutan kejadiannya itu fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Iya, betul. Itu. Bisa. Kalau Tosi tadi yang didapat di kelompok sana, dia dapat ini. Ini kenapa dia menjadi momok, kemudian diambil dampak negatifnya, kan? Paham ya? Ya, oke. Ya, oke. Bagaimana Pak Aldi? Sudah? Oh, banyak minat Pak Aldi. Apa ini Aldi? Baca coba, ndak aku tahu baca tulisanmu. Terlalu cantik. Ini nomor 2. Hampir semua Kasih besar-besar suaramu. Hampir semua aktivitas gunung berapi. Gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Terus ini apa? Magma yang terbentuk akan mengintrusi. Nah, ini belum memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Yang kamu temukan faktanya oke. Tapi yang kamu temukan urutan kejadiannya tidak mengarah pada fakta yang kamu temukan. Paham maksud saya? Faktanya ini tentang ini. Kemudian urutan kejadiannya bukan. Apa memang yang kamu lihat korelasinya ini dengan ini? Apa mulai ini hubungannya? Hubungan apa kira-kira? Apa yang kamu persoalkan di fakta? Apanya, Nak? Belum, Nak ya? Coba cari fakta yang lain. Cari fakta yang lain, kemudian yang merujuk pada kronologis. Atau iya bisa. Coba ini enggak ini ya. Ini lepas ini. Faktanya boleh. Ini tidak. Coba kamu cari ini. Terkait dengan ini, kamu tuangkan di urutan kejadian. Bisa ya? Bagaimana? Jelas? Bisa? Yang mana? Apa ini yang oh sama ya. Rata-rata ambil ini ya. Hampir semua aktivitas gunung berapi zona kegempaan.
berhubungan langsung dengan batasan pembunuh. Oke. Ini apa ini? Makna yang terbentuk akan mencukupi Sebenarnya ini apa yang kamu persoalkan di sini? Mas, begini, ulas. Ketika kamu meruntut faktanya, ya harus sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi apa yang kamu jadikan sebagai fakta di sini, ini juga yang kamu bahas di urutan kejadian. Tidak boleh nak fakta di sini lain, urutan kejadian di sini lain. Kamu berbicara tentang aktivitas Gunung Merapi yang apa ini? Berhubungan dengan zona kegempaan. Nah, kemudian di sini apa yang kamu bahas? makna yang terbentuk dari konstruksi material yang berarti. Berarti ada yang kamu hilangkan sini. Coba cari di teks, cari di teks. Sedikit lagi ya, baru kita bahas. Ada masalah Nisbah? Tidak. Sudah berapa pendapat nak? Oke. Itu terkait dengan fakta. Coba yang keduanya, lembaran keduanya. Dapat? Belum. Coba ini. Cari yang cari di sini yang memperlihatkan dia penggunaan konjungsinya. Konjungsi itu kata penghubung. Ya. Banyak kan? Karena, oleh karena itu, yes. Bukan kita yang buat kalimat, tapi yang terdapat dalam kutipan. Apa tadi dijelaskan temanmu? Toh? Artinya begini, kamu tulis ini kan dia minta, tadi kita sepakat bahwa konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang merujuk pada kausalitas sebab akibat. Iya. Apa biasa dipakai? Konjungsi apa biasa dipakai kalau sebab akibat? Lalu? Oleh karena itu, akibatnya cari di sini di dalam teks. Bukan kamu yang bukan kamu yang bikin kalimat, bukan. Cari dalam kutipan, ketika kamu temukan penggunaan konjungsinya itu, kamu garis bawahi, oh ini yang berhubungan dengan teks eksplanasi yang temporal. Ini yang berhubungan dengan kausalitas. Begitu, paham ya? Yes. Iya, boleh. Ini. Toh? Ininya dulu nak, karena rata-rata saya lihat itu coba ini, ya. Bagaimana Tita? Sudah? Sudah ya? Chandra? Nah, ini lagi Chandra, terlalu banyak yang dapat itu faktanya, coba ini. Penggunaan konjungsi kausalitas dengan temporal. Ini saja ya. Paham tadi toh? Ini kan pertanyaanmu tadi, apa yang digunakan konjungsi kausalitas? Temporal, mengapa dan bagaimana, itu saja. Sederhanakan saja supaya mudah dipahami. Cari ke kutipan yang mengarah, yang menggunakan konjungsi itu. Kemudian kamu garis. Contoh. Ada yang kamu dapat? Jadi akibat. Ya, akibat adanya, berarti ini apa ini? Temporal atau kausalitas? Kausalitas. Langsung garis saja ini. Ini satu akibat. Toh? Bisa. Jadi kamu tulis ini, kamu garis bawahi karena diminta menulis kutipannya. Oke, enggak usah banyak-banyak. Dua-dua lah ya, 2 temporal, 2 kausalitas. Vito, bagaimana Vito? Di sini. Mana? Apa itu nak? Ya, betul. Betul ya. Kalau ini, yang ini sampai sini. Kalau ini penggunaan konjungsi, kata penghubung apa yang digunakan di situ? Iya. Iya, betul. Ini aja. Macuno. Kemudian, ya. Sampai tulis di sini. Berarti dia masuk apa ini? Temporal atau kausalitas? Bagaimana atau iya. Paham ya?
Tulis Mina ini, tulis, kamu tulis. Tapi kita bermain dulu ya sedikit. Sudah? Kelompok saya fix, selesai. Kelompok pasti? Belum. Ya. Kelompok bisa. Kalau tidak mampu temukan dua, satu saja. Tapi semua dieksekusi ya. Mulai dari penemuan fakta, penemuan konjungsinya, kausalitas dengan temporalnya. Apanya, Fayat? Kamu masih pusing, Fayat? Ya, digaris saja kalau kamu tidak mampu. Ini garis saja dulu untuk menandai. Ya. Bisa sudah ya? Fix. Oh, oke. Saya dengan bisa finish. Pasti. Ya. Ketinggalan kereta ini pasti. Kelompok tengah, kelompok pasti sudah. Saya sudah. Pasti sudah. Bisa? Sudah, oke. Sedikit. Kita bermain sedikit supaya tidak jenuh. Yang dilihat bukan tulisannya. Saya ulang. Yang dilihat bukan tulisannya tapi warnanya. Yang banyak kesalahannya kita hukum. Ya. Adalah ya. Jadi coba lihat yang dilihat bukan coba dengar. Jadi begitu kita pindah slide langsung hijau, kuning. Jadi jangan menunggu lagi ada aba-aba ya. Oke. Yang dilihat warna bukan tulisan, ya. Ya. Mulai. Hijau, merah, biru. Kuning. Ya, oke. Di sini yang paling banyak salah. Siapa tadi yang banyak kesalahan di sini? Ini kurang berapa? 1 ya. Kalau ini ulas yang banyak tadi ya. Ulas tadi yang banyak kesalahannya ya. Ini ulas kita kasih hukuman apa ini ulas? Pusing ulas langsung sakit kepalanya ya. Oke ya. Jadi sanksinya ditangguhkan dulu ya. Ini ulas langsung sakit kepalanya, sakit kepala aku, Bu. Kita mulai. Kita minta satu orang baca berapa paragraf di situ. Dibagi. Kelompok yang terakhir tadi kerja sebagai sanksi. Jadi baca dulu LKPD-nya. Karena begini, ada kecenderungan orang-orang itu malas berliterasi. Karena saya tidak jamin kalian baca semua ini. Ya. Jadi malas berliterasi. Kenapa? Dia punya kemampuan audionya saja, menyimaknya saja. Orang cenderung lebih suka menyimak ketimbang membaca. Iya. Kalau disuruh membaca, taruhlah misalnya membaca dongeng, ya. Disuruh silakan dibaca, tapi ketika saya katakan, oke, coba dengar. Saya akan menceritakan tentang
si jelok to mampu, cerita rakyat si jelok to mampu, atau putri tak dampali, langsung pasang telinga semua. Itu itu ada indikasi bahwa kalian lebih suka menyimak ketika disuruh dibanding berliterasi, membaca ya. Oke, dibagi. Ada 9 berarti ya nanti keluar 2 orang. Nanti saya tunjuk. Coba. Ya. Gunung meletus. Kasih besar ya. Ya, lanjut. Langsung lanjut sampingnya. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan sumber permukaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan. Sekarang kita mulai berdiskusi tentang temuannya tadi di dalam wacana. Saya mulai dari kelompok saya dulu. Siapa yang mau? Batari dulu, Batari. Ya. Oke, Batari. Kasih besar suaranya, Batari. Pada kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam seluruh bumi. Tentang kajian, fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan sehingga mampu melelehkan material batuan sekitarnya itu, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Oke, betul sekali ya. Jadi sudah memperlihatkan ada korelasi antara fakta yang ditemukan dengan urutan kejadian. Lanjut di kelompok pasti bisa. Ada tidak fakta yang ditemukan selain yang disebutkan Batari? Ada. Oke. Chandra dulu, Chandra. Pada kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang ada dalam bumi. Dan kemudian, pada saat material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas dan nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Maka yang dikeluarkan oleh gunung meletus terbagi pada kedalaman kurang lebih 60 sampai 100 cm di bawah permukaan bumi. Oke. Lanjut. Sama temuannya Chandra. Ada yang beda? Boleh deh. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroplastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Itu apanya itu? Dampak negatifnya. Oke, lanjut. Ya, bisa. Saya mau ya Vito. Maka yang sampai saat ini gunung merapi masih menjadi sebuah momok yang menunjukkan untuk masyarakat. Dan kemudian berdasarkan letusan gunung berapi mampu membawa pulau dan mengarang. Ada yang lain? Fitri. Sampai fakta, gunung meletus merupakan fenomena alam akibat kejadian yang terjadi akibat adanya endapan magma pada posisi yang disebutkan oleh gas yang memiliki kecepatan tinggi. Oke, ada yang lain? Kalau kira-kira Faya tadi ambil sampai saat ini letusan Gunung Merapi ini dianggap momok menakutkan. Ada yang bisa mengambil urutan kejadian yang mana ini? Ya. Dampak dari letusan gunung berapi berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti awan panas dan beracun, debu vulkanik, dan jatuhan plastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Iya, itu Vito. Jadi ketika kamu katakan Gunung Merapi dianggap sebuah momok yang menakutkan, otomatis diambil dari dampak negatifnya. Kenapa dikatakan dia menjadi sebuah momok yang menakutkan? Karena efeknya tadi Gunung Merapi ya, mengeluarkan lahar yang dapat ya menghanguskan semua. Jadi lebih merujuk kepada dampak negatifnya Vito. Enggak apa-apa, bisa diperbaiki Vito ya. Ya, oke. Masih ada temuannya selain yang dipaparkan? Ya, Widya. Fakta letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Dahsyatnya letusan gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Dampak dari letusan gunung berapi. Chelsea ya. Kasih besar Chelsea suaranya, Nak. Dampak dari letusan gunung berapi dapat berupa dampak positif. Dan dampak positif yang dapat dirasakan adalah lahan yang subur, material yang keluar dari bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi,
Oke. Ada lagi temuannya fakta? Ya. Saya rasa bahwa semua sudah mengcover fakta, ya. 1 tadi yang keluar ya. Ya. Temuannya Vito sudah cocok faktanya, tapi tidak korelasi dengan urutan peristiwanya. Bisa diperbaiki Vito ya. Perbaiki nak, ya. Lanjut, yang nomor 2. Ini agak mudah ini ya. Tinggal mencari dalam wacana penggunaan konjungsinya. Konjungsinya kata penghubung. Ya. Kausalitas yang merujuk pada hubungan sebab akibat. Kita mulai dari kelompok bisa dulu. Satu orang ya. Konjungsi Kausalitas. Yes. Itu gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kecepatan tinggi. Dan konjungsi Kausalitasnya yaitu akibat. Ya, sudah pasti akibat ya. Sudah pasti akibat. Kenapa ya? Sebab akibat. Ya. Lanjut. Kelompok tengah. Bisa. Ada wajah baru? Chelsea lagi atau siapa lagi yang bisa? Nispa bisa Nispa? Nispa bisa? Ya oke. Akibat dari konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beberapa gunung yang masih aktif agar tetap waspada dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu hal itu terjadi. Konjungsi kausalitasnya adalah Oleh karena itu ya. Ya mantap temuannya. Jangan dulu, sabar Vika. Coba kelompok ya. konjungsi kausalitas hampir sewaktu berinteraksi berhubungan dengan orang yang aktif karena berhubungan langsung dengan atas yang terjadi. Konjungsi kausalitasnya adalah Karena. Ya oke, karena. Ada lagi temuannya. Vika, ada temunya Vika? Sama. Chelsea, selain yang disebut tadi nah ya. Karena, akibat, maksudnya konjungsinya. Ya oke. Menyebabkan, ya, mengakibatkan, ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Ya, oke. Alia. Kita masih di kausalitas ya. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beberapa gunung yang masih aktif agar tetap waspada dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu hal itu terjadi. Konjungsi kausalitasnya itu oleh karena itu. Iya. Berarti aman ini ya. Aman untuk kaidah kebahasaannya, untuk bagian konjungsi kausalitasnya. Sekarang kita uji. Coba di temporalnya ya. Iya. Wah, wajah baru dulu. Fayet. Ya. Kondisi temporal. Kemudian magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan bergelombang padat dan terdapat di sekitar awan. Lalu tekanan ini menyebabkan magma meletus bergerak keluar menuju permukaan bumi. Temporality itu kemudian. Ya, kemudian. Karena dia merujuk temporal itu apa sih, Ana? Fayet? Temporal apa? Apa temporal? Ya proses, ya proses. Ya, di sini siapa lagi? Yang lain, coba yang lain. Ya. Setelah, ya. Lanjut. Kelompok saya, sabar. Saya dulu ya. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada bagian pembentang bumi. Konjungsi temporalnya yaitu diawali. Ada lagi yang lain selain ya Tita? Sabar, Tita dulu. Saya juga mampu melihatkan material baru yang biasa disebut dengan magma atau cairan tiga. Konjungsinya sehingga. Oke, lanjut bisa. Ya. konjungsi temporal sebagian besar sampai dan material lainnya kemudian menyebutkan lebih bermanfaat. Konjungsinya sebagian. Widya, apa yang kamu temukan Widya? Sabar Rani.
kondisi temporalnya yaitu sementara. Sementara, Rani Ramli. Sampai saat ini berarti masih terjadi sebuah maupun yang membiarkan untuk masyarakat kondisi temporal itu Sampai. Ada lagi yang lain? Wah, banyak temuan ya. Ya. Alia. Kemudian temuan yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat di sekitar kawah. Kondisi temporalnya itu Kemudian, lanjut. Asisa dapat? Ya. Sama. Oke. Ada yang lain? Ya. Chandra. Maka akan menghasilkan gas yang nantinya dapat berkumpul dengan waktu. Ya, konjungsinya? Hah? Ya, lanjut. setelah teguran berhenti, kawah yang menyerupai makhluk ini biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung Merapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Dan temporalnya itu setelah dan sementara itu. Setelah dan sementara itu. Ya, penutup. Titah. Pada saat materi ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan lampu tersebut. Kondisinya itu saat. Iya. Jadi, pertanyaan saya coba dengar. Jadi sampai di sini paham? Jadi sudah bisa membedakan antara temporal dengan kausalitasnya? Sudah bisa menganalisis strukturnya, terutama penggunaan konjungsinya? Bisa, ya. Jadi aman, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya ketika kita menulis, ya sudah gampang menulisnya. Kalau sudah tahu strukturnya, sudah tahu kaidahnya, ya tinggal menulis, menentukan topiknya. Karena semua aturan-aturan baku dari teks eksplanasi sudah dipahami. Ya. Dari sini saya tanya, kira-kira setelah kita belajar ini teks eksplanasi, apa yang kamu bisa dapat, ambil manfaat? Siapa yang bisa? Ya, Batari. Ya, jadi menurut saya banyak hal-hal baru yang saya ketahui lewat belajar ini. Misalnya, mengapa gunung meletus dapat berproses dan ada juga yang dapat dalam teks eksplanasi yang saja yang dapat diberikan sebagai kondisi kausalitas dan kondisi temporal, serta hal-hal yang dulunya saya kurang dalam tentang teks eksplanasi, dan sekarang saya sudah menambah wawasan tentang teks eksplanasi lewat belajar hari ini. Wah. Iya. Saya itu baru lihat Batari ngomong ya. Ya, betul ya. Closing bagus ya. Jadi apa yang dia pahami Batari, bahwa selama ini dia tuh kurang paham dengan teks eksplanasi. Tapi setelah kita belajar hari ini, dia paham, dia tahu proses gunung meletus ya. Itu tadi ya, dia tahu penggunaan konjungsi temporal yang mana, dia tahu konjungsi apalagi kausalitas, penggunaan konjungsi kausalitas ya. Jadi hari ini saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ada beban di kepala tentang teks eksplanasi? Sudah. Jadi sudah dipaham semua? Tidak ada materi yang sulit tadi. Ada materi yang sulit tadi terkait dengan teks eksplanasi? Tidak ada. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar teks eksplanasi. Tentunya manfaatnya ya itu tadi yang dipaparkan oleh Batari, bahwa minimal kita tahu proses terjadinya sesuatu, bagaimana sesuatu itu terjadi, menambah informasi, menambah wawasan dengan membaca teks eksplanasi ya. Ya, materi hari ini saya anggap cukup. Insya Allah kita ketemu pekan depan tentunya dengan materi yang berbeda ya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.